Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hotijah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Konstitusi di Indonesia. Yuk disimak penjelasannya. Berikut ini materi pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, jenis konstitusi. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Yang keempat, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Dan yang kelima, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan aturan negara, guna untuk menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara, dan mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negaranya. Jenis-jenis konstitusi ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu negara. Berikut beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar RI atau Republik Indonesia Serikat, C. Undang-Undang Dasar Sementara, D. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Berikut beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, yaitu A. Keputusan MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah. B. Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus atau 1 hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia. C. Adat istiadat. Suatu negara pada umumnya selalu memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar di kedua negara itu tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraannya. Fungsi konstitusi ada 10. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada lembaga negara. Keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas kebangsaan. Kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. 9, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, 10, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, ada 4 undang-undang dasar yang pernah berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RI atau Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memiliki undang-undang dasar.
Namun, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara-negara boneka. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda I pada 1947 dan agresi Belanda II pada 1948, sehingga perlu diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Oleh karenanya, negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Maka perlu adanya Undang-Undang Dasar baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Sementara disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat, dan mulailah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang terakhir diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali hingga saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Perubahan yang pertama terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan yang kedua 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan yang ketiga 1 sampai 9 November 2001 dan yang keempat 1 sampai 11 Agustus 2002. Mengapa sih mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena mahasiswa merupakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Jadi, sebagai penerus bangsa harus memahami konstitusi negaranya untuk menghindari perilaku koruptif dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.